Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Hari demi hari berangsur-angsur berlalu saat Xiao Yan diam-diam berlatih di lembah yang terisolasi. Sejak Xiao Yan mulai memperbaiki api ungu, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan ini, Xiao Yan pada dasarnya menyerah untuk melatih dokinya dan mentransfer semua energi yang diserap tubuhnya dari sekitarnya ke dalam api ungu yang mirip dengan lubang tanpa dasar. Karena kegilaan yang berkepanjangan, pencapaian Xiao Yan juga sangat jelas. Api ungu, yang dulu kira-kira seukuran kelingking seseorang, sekarang telah diperbesar 10 kali lipat. Setiap kali Xiao Yan melihat ke dalam dirinya sendiri dan melihat api ungu yang tumbuh, perasaan puas akan muncul di dalam dirinya. Pada kecepatan ini, dia kemungkinan membutuhkan setengah bulan lagi sebelum api ungu mencapai persyaratan yang diperlukan baginya untuk mengembangkan metode Qi-nya. Itu adalah hari latihan lain di bawah terik matahari. Xiao Yan duduk di atas bebatuan. Pakaiannya sudah basah oleh keringatnya. Setelah menjalani pelatihan di bawah terik matahari selama sekitar 2 jam, Xiao Yan akhirnya keluar dari mode pelatihannya ketika suhu di udara perlahan-lahan menurun. Dia menundukkan kepalanya, melihat pakaiannya yang basah kuyup dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Xiao Yan meregangkan tubuhnya dan kemudian menutup matanya untuk melihat ke dalam dirinya. Ketika dia mengamati bahwa api ungu telah tumbuh sedikit lagi, dia tersenyum puas, berdiri dan melompat dengan ringan. Setelah setengah bulan berada di bawah matahari, kulit Xiao Yan menjadi lebih gelap. Wajahnya yang halus dan tampan juga tampak sedikit lebih dewasa dari ketekunannya dalam berlatih. Ketika kakinya yang sedikit mati rasa pulih ke keadaan semula, Xiao Yan mengulurkan lengannya dan dengan ringan menjentikkan jarinya. Mengikuti suara lembut, bola besar api berwarna ungu tiba-tiba naik dari telapak tangan Xiao Yan dan langsung menutupi seluruh tangannya. Setelah setengah bulan latihan yang keras, api ungu kecil yang meletus dari jarinya sekarang bisa menutupi seluruh tangannya. Xiao Yan menyeringai saat melihat tangannya yang tercakup dalam api ungu. Dia perlahan mengencangkan tinjunya dan tiba-tiba mengeluarkan pukulan. Seketika, suhu tinggi membakar udara di depannya hingga menjadi sedikit terdistorsi dan kabur. Hihi, jika ini mengenai tubuh seseorang, efeknya seharusnya tidak terlalu buruk. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan lembut sambil membiarkan api ungu di tangannya perlahan naik. Xiao Yan bermain dengan api ungu di batu gunung sebelum dia dengan enggan menyimpannya di tubuhnya. Tubuhnya bergetar sedikit dan Purple Cloud Wings melesat dari punggungnya. Dia memiringkan kepalanya dan tersenyum pada sayap hitam yang memiliki warna ungu bersinar, lalu melompat kembali ke lembah. Suara intens dari angin bertiup melewati telinga Xiao Yan. Ketika dia berada sekitar 20 meter dari tanah, sayap Xiao Yan mengepak dan kecepatannya melambat. Dia mengulurkan telapak tangannya, mengarah ke tanah dan melepaskan kekuatan dorong yang eksplosif. Dengan kekuatan itu, tubuh Xiao Yan terangkat sedikit, memungkinkan dia untuk membalik di udara. Sementara itu, Purple Cloud Wings di punggung Xiao Yan menjelma kembali menjadi tato di punggungnya dengan suara menyusut. Kaki Xiao Yan dengan mantap mendarat di tanah dan tubuhnya sedikit bergetar, menghilangkan semua kekuatan di tubuhnya. Sesaat kemudian, dia menegakkan tubuhnya dan menuju ke pondok kecil sambil tersenyum. Saat dia perlahan mendekati pondok kecil itu, Xiao Yan mengerutkan kening. Biasanya, dokter peri kecil akan kembali dari memetik tumbuhan sekarang. Namun, mengapa begitu sepi hari ini? Kecurigaan melintas di benaknya. Xiao Yan secara bertahap tiba di depan pondok kecil dan mengetuk pintu kayu tetapi tidak ada suara sedikit pun di dalamnya. Dia mengetuk lagi untuk beberapa kali, mendapatkan hasil yang sama. Menekan alisnya, kegelisahan melintas di hati Xiao Yan. Dia berdiri di depan pintu dan ragu-ragu untuk beberapa saat. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan dengan kasar menendang pintu kayu itu. Setelah dengan kasar menendang membuka pintu, Xiao Yan bergegas masuk. Hanya untuk menemukan bahwa ruangan itu dipenuhi asap, menyebabkan dia batuk beberapa kali. Telapak tangan kanannya tergesa-gesa terulur dan kekuatan ganas dilepaskan dari telapak tangannya, seketika menyapu semua asap keluar dari rumah jerami. Saat asap di dalam perlahan menghilang, Xiao Yan melihat dokter peri kecil di tempat tidur dengan mata tertutup.
Wajahnya yang semula merah dan lembab sekarang secara aneh ditutupi dengan 7 warna berbeda. Melihat bahwa dokter peri kecil tidak tampak bernapas, Xiao Yan panik. Dia hendak bergegas ketika sesosok cahaya tiba-tiba keluar dari cincin berwarna hitam di tangannya dan berteriak, "Jangan menyentuhnya." Teriakan Yao Lao mengejutkan Xiao Yan hingga berhenti di tempat yang sama. Lama kemudian ketika dia pulih dari jeritan yang memekakkan telinga ini, dia menatap Yao Lao dengan rasa ingin tahu, wajahnya dipenuhi kebingungan. "Jika kamu ingin mati, kamu bisa menyentuhnya." Yao Lao berkata dengan suara yang dalam saat dia menatap wajah 7 warna dokter peri kecil dengan wajah serius. Mengapa? Melihat Yao Lao menunjukkan ekspresi seperti itu untuk pertama kalinya, Xiao Yan sangat terkejut. Tatapannya menyapu ke arah dokter peri kecil sekali lagi saat dia bertanya dengan suara gelisah. Yao Lao tidak menjawab. Tubuh mengambangnya mengelilingi dokter peri kecil yang tidak sadarkan diri beberapa kali. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, "Ini benar-benar." Melihat wajah sedih Yao Lao, hati Xiao Yan menegang. Dia dengan hati-hati bertanya, apa sebenarnya yang salah dengan dia? Lihat tangannya. Yao Lao menunjuk botol giok yang terbuka di tangan dokter peri kecil. Mendengar ini, Xiao Yan buru-buru mengalihkan pandangannya ke tangan dokter peri kecil. Di atasnya, dia melihat bahwa dia sedang memegang sekantong kecil bubuk obat hitam. Mata Xiao Yan berkedip ragu. Dia melangkah maju, berhenti beberapa meter dari tangan dokter peri kecil dan dengan ringan mengendus bau yang dikeluarkan oleh bubuk obat. Seketika, kepalanya terasa pusing dan dadanya terasa seperti semuanya terbalik. Ia merasa lemah dan terpaksa duduk di tanah sambil tersedak dalam waktu yang lama. Akhirnya, dia berdiri dan berkata dengan suara tertegun, "Sungguh racun yang kuat. Benda itu bahkan bisa membunuh Dosi jika mereka tidak berhati-hati. Ya, bahkan saya harus mengakui bahwa gadis kecil ini sangat berbakat dalam membuat racun." Yao Lao mengangguk sambil tersenyum. Suaranya mengandung pujian atau perasaan lain. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia juga merasa bahwa dokter peri kecil adalah ahli manipulasi racun alami. Mungkin memanggilnya peri racun lebih akurat. Lihat sudut mulutnya. Yao Lao menunjukkan saat dia melayang di pondok. Tatapan Xiao Yan berpindah dari tangan dokter peri kecil ke bibir merahnya yang penuh dengan keindahan. Matanya menyipit. Selain kelembapan merah, masih ada sisa-sisa bubuk hitam. Dari warna dan aromanya, itu jelas racun berwarna hitam yang dipegang oleh dokter peri kecil di tangannya. Dia meminum racun dan bunuh diri? Bagaimana mungkin? Tanpa alasan, mengapa dia bunuh diri? Menatap dengan bodoh sisa-sisa hitam, Xiao Yan bergumam dengan bingung. Siapa bilang dia bunuh diri? Pernahkah Anda melihat orang mati yang terlihat sangat cantik? Yao Lao memutar matanya dan mengerutkan bibirnya saat dia berkata, kekuatannya hanya 1 bintang Douze, bagaimana dia bisa menahan sesuatu yang bahkan bisa membunuh seorang Douzi? Xiao Yan ingin menerkam ke depan dan memeriksa pernapasan dokter peri kecil tetapi setelah teriakan Yao Lao sebelumnya, dia hanya bisa mondar-mandir dengan cemas. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti akan mati. Tapi, mata Yao Lao menatap postur tidur cantik dari dokter peri kecil di tempat tidur dan dengan lembut berkata, tapi dia tidak biasa. Apa maksudmu? Xiao Yan menghentikan langkahnya dan bertanya dengan suara tertegun. Di mana dia berbeda? Apakah karena identitasnya sebagai ahli racun? Tetapi bahkan jika itu adalah ahli racun, diracuni sampai mati oleh racun mereka sendiri bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bukannya mereka kebal terhadap racun? Benar. Bahkan ahli racun yang sangat terampil memiliki kemungkinan terbunuh oleh racun mereka sendiri. Yao Lao mengangguk dan berkata dengan suara muram, tapi selalu ada pengecualian. Di benua Douqi, ada semacam tubuh khusus. Fisik semacam ini diberi nama tubuh racun alami, atau tubuh racun yang menyedihkan, karena kemunculan tubuh beracun seperti itu biasanya akan membawa celaka bagi orang lain. Tubuh racun alami, tubuh racun yang menyedihkan, nama-nama asing tidak ada artinya di benak Xiao Yan. Anda telah tinggal di kota Wutan hampir sepanjang hidup Anda dan wajar jika Anda tidak mengetahui beberapa rahasia benua Douqi. Kembali ketika saya masih memiliki tubuh fisik saya, seorang wanita dengan tubuh racun yang menyedihkan muncul di benua Douqi. Pada saat marah, wanita ini meracuni seluruh kerajaan. Di atas tanah yang diracuni, ratusan ribu orang mati.
Mendengar kata-kata itu, Xiao Yan dengan cepat menghirup udara dingin. Bukankah wanita itu tidak terlalu kejam? Ratusan ribu nyawa diambil tanpa ampun? Apakah dia hanya membunuh ayam? Kamu harus tahu bahwa ada hukum di antara yang kuat di benua Douqi. Tindakan wanita itu tidak diragukan lagi melanggar aturan tidak resmi ini. Lagi pula, ada banyak orang kuat yang berasal dari kekaisaran itu. Dengan demikian, situasi meledak dari sini. Satu demi satu, banyak orang kuat pergi mencari wanita itu untuk membalas dendam, tetapi masing-masing pada gilirannya dikalahkan. Oh ya, di antara orang-orang kuat itu, yang paling lemah setidaknya adalah Dou Ling dan yang terkuat adalah bintang 9 Dou Huang yang akan melangkah ke tahap Douzong. Saat Yao Lao menceritakan, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Sayangnya, mereka semua terbunuh di tangan wanita itu. Teguh, Xiao Yan menelan ludahnya dengan susah payah saat dia menyeka keringat dingin dari wajahnya. Bukankah wanita itu terlalu kuat? Dia benar-benar membunuh orang seperti membunuh ayam dan anjing. Di akhir kekacauan ini, beberapa orang tua ditarik ke dalam kekacauan itu. Setelah pertarungan sengit yang tidak disadari oleh orang luar, wanita yang hanyalah bintang 5 Dou Huang ini melarikan diri setelah terluka sementara di antara para kentut tua. Seorang praktisi tingkat Douzong membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengeluarkan racun sebelum ia berhasil pulih sepenuhnya. Luar biasa, tenggorokan Xiao Yan berguling sejenak. Hanya dengan kekuatan Dou Huang, dia berani menghadapi Douzong dan benar-benar berhasil meninggalkan luka parah? Sehubungan dengan tipe orang ini, Xiao Yan hanya bisa menggunakan kata luar biasa untuk menggambarkan mereka. Setelah wanita ini melarikan diri selama 20 tahun, dia muncul sekali lagi. Pada saat itu, dia sudah dipromosikan ke kelas Douzong. Pada saat ini, orang-orang tua bodoh yang diam-diam menderita di tangannya tidak berani keluar dan menilai dia secara acak. Jadi mereka hanya bisa berpura-pura menjadi tuli dan mengabaikan semua berita tentang dia. 20 tahun bangkit dari Dou Huang bintang 5 menjadi Douzong. Kecepatan ini bisa dianggap tidak normal. Xiao Yan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Wanita ini memang memiliki bakat menakutkan semacam itu. Yao Lao menganggukkan kepalanya saat dia mengalihkan pandangannya ke dokter peri kecil di tempat tidur dan dengan lembut berkata. Setelah itu, aku bertemu wanita itu sekali ketika aku menemukan ramuan obat spiritual dan konflik dimulai. Akhirnya kami bertarung. Mata Xiao Yan secara bertahap melebar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Yao Lao membocorkan beberapa perbuatan lamanya. Segera, dia buru-buru bertanya, apa hasilnya? Hasil, Yao Lao tersenyum dan mengangkat kepalanya. Matanya yang berlumpur tampak menghela ingatan. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, hasilnya bisa dianggap aku mengalahkannya sedikit. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemenangan kecil, meskipun Yao Lao sangat tidak jelas tentangnya, Xiao Yan masih bisa merasakan artinya di dalamnya. Ketika wanita itu berada di level Dou Huang, dia sudah berani untuk memberikan kekuatannya melawan praktisi level Douzong. Dan pada saat dia bertarung dengan Yao Lao, dia telah mencapai level Douzong namun itu masih berakhir dengan Yao Lao yang berada di atas angin. Sepertinya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Yao Lao pada saat itu berdiri di puncak benua Douqi. Menatap wajah tertegun Xiao Yan, Yao Lao tidak bisa menahan untuk tidak menegur, apa yang perlu mengejutkan? Di masa depan, kamu juga bisa mencapai tahap seperti itu. Mungkin. Xiao Yan mengangkat bahu, menolak berkomentar. Level semacam itu sudah di luar jangkauan hanya bakat saja, baik peluang maupun keberuntungan sangat diperlukan agar hal itu terjadi. Saat ini dia hanya berharap api ungu cepat dipupuk sebelum menelannya untuk mengembangkan metode Qi-nya dan juga membiarkan dirinya dengan cepat menjadi Douxi. Adapun Dou Huangs, Douzong ini hanyalah eksistensi super yang dapat dengan mudah mencekik Xiao Yan hanya dengan nama mereka, dia benar-benar tidak ingin menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Menurut penjelasan guru, dokter peri kecil, mungkinkah dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan? Xiao Yan bertanya saat tatapannya sekali lagi menyapu 7 warna di wajah cantik dokter peri kecil saat dia berbaring di tempat tidur. Iya, sedikit menganggukkan kepalanya, ekspresi senyum di wajah Yao Lao perlahan surut. Dia menatap dokter peri kecil untuk beberapa saat sebelum dengan ringan menghela nafas, aku pernah bertarung dengan wanita itu, jadi kesanku memang agak dalam tentang tubuh racun yang menyedihkan.
Metode pelatihan racun semacam ini agak unik, mereka tidak membutuhkan pelatihan Douqi bertahun-tahun. Sebaliknya agar mereka menjadi lebih kuat, mereka hanya perlu. Saat dia berbicara sampai titik ini, mata Yao Lao beralih ke jejak bubuk di sudut mulut dokter peri kecil dengan ekspresi yang sedikit aneh. Konsumsi racun. Saat dia melihat di mana Yao Lao memandang, Xiao Yan pertama kali tertegun, meskipun ekspresinya dengan cepat berubah saat dia berkata dengan kaget. Ah, benar itu memakan racun. Begitu mereka mengonsumsi racun, tubuh racun yang menyedihkan mereka akan menggunakan teknik aneh untuk mengubah energi yang terkandung dalam racun menjadi Douqi racun khusus. Yao Lao mendecakkan bibirnya dengan takjub sembari melanjutkan, semakin kuat racunnya, semakin efektif dalam meningkatkan kekuatan mereka. Dengan demikian, mereka tidak perlu melalui latihan yang berat. Selama mereka terus makan racun, kekuatan mereka akan meningkat dengan cepat. Ini benar-benar fisik yang menakutkan. Menghela nafas lembut, Xiao Yan tertawa getir. Secara alami, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tubuh racun yang menyedihkan ini mungkin dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang melalui konsumsi racun, tetapi racun pada akhirnya tetaplah racun. Dengan mengandalkan tubuh racun yang menyedihkan, seseorang dapat menghentikan racun dari melahap tubuhnya. Namun, ketika lebih banyak racun terakumulasi dari waktu ke waktu ke titik ketika tubuh racun yang menyedihkan tidak dapat menekan racun Douqi, maka puluhan ribu racun akan melahap tubuh, menyebabkan pemiliknya perlahan mati di bawah siksaan yang paling menyakitkan. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mengingat rasa sakit membuat seseorang lebih memilih kematian daripada hidup, tubuh Xiao Yan dengan lembut menggigil. Dengan sedikit kasihan, dia melihat ke arah dokter peri kecil di tempat tidur yang tampak seperti putri tidur dan dengan sedih bertanya, apakah tidak ada solusi untuk ini? Wajar jika membayar harga untuk mendapatkan kemampuan berlatih dengan cepat. Di dunia ini, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Yao Lao berkata dengan lemah. Lalu jika dia berhenti mengkonsumsi racun untuk mendapatkan kekuatan, apakah mungkin menghindari hal seperti itu? Mata Xiao Yan berbalik saat dia bertanya. Secara teori, itu mungkin. Mengangguk kepalanya, Yao Lao melihat kebahagiaan di wajah Xiao Yan dan menghela nafas. Sayangnya, kamu perlu tahu bahwa bagi mereka yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan, semakin kuat racunnya, semakin besar daya tarik mereka. Ia bahkan bisa mencapai tingkat pembunuhan dan pencurian hanya untuk mendapatkan racun yang kuat. Di mata mereka, racun yang kuat memiliki daya pikat yang mirip dengan daya tarik api surgawi bagi seorang alkemis. Mereka akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkannya, bahkan jika mereka harus menjadi seperti ngengat yang melompat ke dalam api, mereka tidak akan ragu untuk melompat ke dalamnya. Menurut Anda, apakah mungkin bagi Anda untuk membuatnya berhenti mengonsumsi racun? Jika dia tidak pernah mengkonsumsi racun, maka tubuh racun yang menyedihkan tidak akan pernah aktif. Namun, sekali dia mengkonsumsi racun, bahkan jika itu karena kesalahan, maka tubuh racun yang menyedihkan akan benar-benar diaktifkan. Setelah itu terjadi, kondisi yang baru saja saya jelaskan akan terjadi dan tidak ada lagi kesempatan untuk membalikannya. Singkatnya, kami sudah terlambat menemukannya, kalau tidak. Yao Lao menghela nafas dengan menyesal. Dengan mulut terbuka, ekspresi Xiao Yan terus berubah secara tidak teratur. Beberapa saat kemudian, itu melunak tanpa semangat. Menurut Yao Lao, racun akut tersebut memiliki daya tarik yang sama seperti narkoba bagi pecandu narkoba. Membuatnya menyerah mungkin tidak mungkin. Tubuh racun sedihnya saat ini berada pada tahap awal jadi tidak apa-apa baginya untuk bersentuhan denganmu saat dia sadar. Namun, ketika dia tidak sadar atau ketika tubuh racun matang di masa depan, itu akan menjadi apapun yang dia sentuh, akan mati. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Dia akhirnya mengerti mengapa dokter peri kecil mengatakan kepadanya kata-kata aneh itu belum lama ini. Sepertinya dia sudah tahu bahwa dia memiliki tubuh racun menyedihkan yang aneh ini. Bagaimana dia tahu? Dia telah tinggal di kota kecil itu, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang informasi rahasia yang tidak banyak orang di seluruh kekaisaran Jiama tahu? Xiao Yan bergumam dengan curiga. Yao Lao diam-diam merenung sebelum pandangannya mengarah ke gulungan 7 warna di dada dokter peri kecil. Telapak tangannya memberi isyarat dan menghisapnya ke telapak tangannya.
Dia kemudian perlahan membukanya dan memindai berbagai jenis formula racun di atasnya sebelum berhenti di paragraf terakhir. Seketika, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan menerima gulungan 7 warna dan menyapu pandangannya ke atasnya. Wajahnya juga dipenuhi dengan senyum pahit. Tubuh racun yang menyedihkan, jenis tubuh racun yang aneh yang dapat menelan racun untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Metode untuk mengenali tubuh racun yang menyedihkan, di daerah perut bagian bawah, akan ada 7 garis berwarna yang sangat kecil. Ketujuh garis berwarna ini akan tumbuh seiring dengan peningkatan intensitas kekuatan racun tubuh. Ketika 7 garis berwarna memanjang ke arah hati, itu adalah waktu ketika tubuh racun yang menyedihkan berada pada titik terkuatnya. Di saat yang sama, pemiliknya juga akan merasakan sakitnya puluhan ribu racun yang melahap tubuh. Di bawah baris ini, ada penjelasan rinci tentang kerusakan yang disebabkan oleh tubuh racun yang menyedihkan. Di antaranya adalah hal-hal yang telah dijelaskan oleh Yao Lao sebelumnya. Sepertinya dia sudah tahu tentang itu. Jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan menjadi wadah untuk racun yang kuat. Xiao Yan melambaikan gulungan 7 warna itu dan tertawa getir. Iya, mengangguk dan menghela nafas, Xiao Yan mengembalikan gulungan itu ke Yao Lao. Matanya menatap ke arah dokter peri kecil dan berkata dengan lembut, bukankah tubuh racun yang menyedihkan kebal terhadap semua racun? Kenapa dia seperti itu sekarang? Kekuatan racunnya terlalu kuat. Dia hanya pingsan sementara dan harus segera bangun. Kata Yao Lao sembarangan. Oh, mengangguk, Xiao Yan duduk di samping meja di rumah kecil dan menunggu dokter peri kecil bangun. Yao Lao hanya memberikan pengingat lagi sebelum dia menghilang kembali ke dalam cincin. Duduk di sisi meja, Xiao Yan menatap ke arah dokter peri kecil, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aspirasi aslinya adalah menjadi seorang alkemis. Sayangnya, karena atribut bawaannya, dia harus mundur selangkah dan menjadi seorang dokter. Namun, dengan perkembangan konstitusinya, dia kemungkinan akan menjadi master racun tingkat Grandmaster yang ditakuti banyak orang di benua Douqi. Ketika dia mencapai tahap itu, mungkin seperti yang dia gambarkan hari itu. Tidak akan ada lagi orang yang berani berhubungan dengannya, apalagi menjadi teman yang bisa diajak bercakap-cakap dengan ramah. Dia awalnya ingin menjadi seorang dokter yang dapat menyelamatkan nyawa tetapi surga tampaknya tidak menginginkannya. Sebaliknya, itu memungkinkan wanita muda yang baik ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan yang ditakuti semua orang. Mengambil napas lagi, Xiao Yan mengangkat matanya dan menemukan 7 warna di wajah dokter peri kecil perlahan berkurang. Apakah dia bangun? Xiao Yan bergumam sebelum dia sekali lagi duduk diam untuk sesaat. Dokter peri kecil yang menutup matanya dengan erat di tempat tidur akhirnya membukanya perlahan. Tangannya bergerak sedikit saat sudut matanya menatap racun hitam itu. Sudut mulutnya perlahan melengkung dengan getir. Sesaat kemudian, kepahitan menyebar saat dokter peri kecil menarik selimut itu ke wajahnya. Nyala dan mati, beberapa suara isakan dikeluarkan dari dalam selimut. Aku gagal mengendalikan diriku lagi, aku harus benar-benar mati. Duduk di kursi dan mendengarkan suara isak tangis yang lemah dan lembut, perasaan Xiao Yan menjadi lebih berat. Dia perlahan berdiri dan duduk di samping tempat tidur. Tangannya dengan lembut menepuk tubuh dokter peri kecil yang bersembunyi di balik selimut. Merasa ada seseorang yang menyentuhnya, selimut itu tiba-tiba ditarik ke bawah. Mata dokter peri kecil membelalak ketika dia melihat pemuda itu duduk di samping tempat tidurnya. Dengan cepat, dia mengusap air matanya dan dengan lembut bertanya, "Kapan kamu masuk?" "Aku masuk saat kamu masih pingsan." Xiao Yan tersenyum lembut. Mendengar ini, wajah cantik dokter peri kecil sedikit berubah. Dia diam-diam menyembunyikan racun berwarna hitam yang dia pegang erat di tangannya ke dalam selimut. Sesaat kemudian, dia tampak tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Apakah kamu menyentuh saya?" Setelah mengenalku begitu lama, apakah aku terlihat seperti tipe orang yang akan memanfaatkanmu ketika kamu dalam kesulitan?" Xiao Yan tertawa datar. "Tidak, aku tidak sedang membicarakan ini, maksudku kamu tidak menyentuh satu bagian pun dari tubuhku, kan?" Dokter peri kecil melambaikan tangannya saat dia bertanya. "Tidak." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dokter peri kecil akhirnya menghela nafas lega.
Dia menarik kakinya ke dadanya dan menurunkan dagu putih saljunya ke lutut saat dia berkata dengan lembut, "Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ada masalah dengan racun yang saya buat." Xiao Yan tidak berbicara, matanya hanya menatap ke arah dokter peri kecil. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan lembut, "Benarkah kamu tidak bisa meninggalkan benda itu?" Mendengar kata-kata itu, dokter peri kecil awalnya bereaksi dengan kosong. Setelah itu, tubuh indahnya menegang dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi jelek. "Kamu, apa yang kamu tahu? Saya telah membaca buku racun 7 warna. Pada saat yang sama, saya tahu bahwa Anda mengonsumsi racun." Xiao Yan menatap sepasang mata yang hidup saat dia berkata, "Kalau begitu kau juga tahu tentang tubuh racun yang menyedihkan yang dijelaskan di dalamnya?" Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, dokter peri kecil memberikan senyum sedih dan menggigit bibir merah lembabnya. Dia bertanya, "Kalau begitu kamu juga takut padaku, bukan?" Menatap dokter peri kecil yang memiliki air mata mengalir di wajahnya yang cantik, Xiao Yan merasakan emosi bergerak di dalam hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menepuk kepalanya dengan senyum hangat di sudut mulutnya. Dia berkata dengan lembut, "Jika saya takut, saya akan lari sekarang. Tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, kita telah melalui banyak kesulitan bersama." Ketika dia mendengar ini, air mata di mata cerah dokter peri kecil berhenti saat dia melihat Xiao Yan dengan mulut lebar. "Apakah kamu benar-benar tidak takut padaku? Apakah kamu masih berani makan makanan yang aku masak untukmu?" "Kapan saja?" Xiao Yan berkata dengan wajah yang penuh senyum. Melihat wajah Xiao Yan yang menahan senyum penuh kehangatan, perasaan hangat mengalir ke hati dokter peri kecil. Dia menyeka air mata dari wajahnya, menghirup melalui hidung tersumbat dan bergumam di dalam hatinya, "Terima kasih, Xiao Yan. Mungkin, kamu akan menjadi satu-satunya temanku di masa depan. Terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, selama Anda masih menganggap saya sebagai teman Anda, saya akan selalu menjadi dokter peri kecil dari kota Kingsan di depan Anda bahkan jika saya akhirnya menjadi master racun agung yang ditakuti semua orang." Sejak hari ketika dokter peri kecil jatuh pingsan setelah mengkonsumsi racun, hari-hari di lembah kembali ke hari-hari yang santai dan damai. Kemungkinan dokter peri kecil sangat tersentuh karena Xiao Yan tidak menjauhkan diri setelah mengetahui tentang kondisinya. Sekarang, dia telah mencapai titik di mana tidak ada yang tidak ingin dia bicarakan dengan Xiao Yan. Dari kelihatannya, tindakan Xiao Yan yang berasal dari rasa kasihannya entah bagaimana telah memenangkan kepercayaan penuh dari dokter peri kecil. Sehubungan dengan ini, bahkan Xiao Yan merasa terkejut. Hari demi hari, hari-hari damai di lembah perlahan berlalu. Api ungu di tubuh Xiao Yan tumbuh semakin kuat saat Xiao Yan bertahan melalui latihan keras di bawah terik matahari. Tentu saja, kecepatan ini sebagian besar karena dukungan yang diberikan oleh Amethyst Bird Essence. Kalau bukan karena benda ajaib ini, Xiao Yan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum api ungu bisa tumbuh sejauh ini. Itu adalah sesi latihan keras lainnya di bawah terik matahari ketika Xiao Yan perlahan membuka matanya. Api ungu yang kuat bertahan di mata hitamnya untuk waktu yang lama sebelum menghilang secara bertahap. Di akhir pelatihan ini, Xiao Yan tidak berdiri dan bersembunyi dari terik matahari seperti biasanya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya saat dia menatap matahari terik yang sangat besar di kejauhan. Dia perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut berteriak, "Muncul!" Saat suaranya mereda, nyala api berwarna ungu dengan keras naik di tangan Xiao Yan. Api ungu saat ini tidak hanya menutupi tangannya tapi juga lengannya, memanjang sampai sikunya sebelum perlahan berhenti. Menurunkan kepalanya dan melihat lengannya tertutup api berwarna ungu, kegembiraan mengalir ke wajah Xiao Yan. Dia mengencangkan tinjunya dan dengan ganas menghantam tanah. Setelah ledakan, banyak garis retakan berasal dari tempat tinju Xiao Yan bersentuhan dengan tanah dan terus menyebar sampai mencapai dinding gunung. Kekuatan yang sangat kuat. Mengamati kerusakan yang disebabkan oleh satu pukulan, Xiao Yan tidak bisa menahan napas. Ini hampir tidak bisa dilewati tapi kekuatan api ungu saat ini telah mencapai batas kendalimu. Jika Anda terus berlatih seperti ini, reaksi balasan akan segera terjadi. Yao Lao melayang keluar dari cincin, melirik lengan yang setengah tertutup oleh api ungu dan berkata, "Memang, sebentar lagi akan mencapai batasnya. Kontrol saya terhadap api ungu di pusaran jelas tidak semudah sebelumnya.
Jika dibiarkan terus tumbuh, mungkin mencoba mengambil alih saya. Xiao Yan mengangguk dan berkata, karena sudah seperti ini, Yao Lao tersenyum dan berbisik, kalau begitu kamu akan menelannya sebelum ia sempat menggigitmu. Menurunkan kepalanya dan melihat api yang layu di tangannya, Xiao Yan menyeringai lebar, memiringkan kepalanya dan bertanya, kapan kita akan melakukannya? Besok sore. Hari ini, Anda perlu mempersiapkan beberapa hal. Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Apa yang perlu kita persiapkan? Menelan api ungu dan mengembangkan metode Qi tidak semudah yang kamu pikirkan. Api ungu ini mungkin jauh lebih rendah dari api surgawi, tetapi dengan kekuatan Anda saat ini sebagai doze bintang 9, agak sulit untuk berhasil menelannya. Jadi, Anda perlu menyiapkan 2 pil obat yang berbeda untuk bersiap menghadapi hal yang tidak terduga. Yao Lao tertawa, pil perlindungan jalan dan pil jantung es. Kedua jenis pil ini adalah pil obat tingkat 2. Dalam keadaan normal, akan sulit bagimu untuk berhasil menyempurnakannya dengan kekuatanmu sebagai alkemis tingkat 1. Tetapi sekarang setelah Anda memiliki api ungu, yang jauh lebih kuat daripada api Douqi biasa, Anda memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Pil pelindung jalan, seperti namanya, memiliki efek melindungi jalur Qi Anda. Saat Anda menelan api ungu, Anda harus menggerakkan api ungu di sepanjang jalur Qi dari mantra api. Namun, jenis api esensi ini tidak seperti Douqi yang lembut. Ini akan menyebabkan sejumlah besar kerusakan dimanapun itu lewat dan karena jalur Qi adalah hal terpenting dalam pelatihan yang berarti mereka tidak dapat menerima sedikit pun kerusakan. Oleh karena itu, pil pelindung jalan ini adalah sesuatu yang harus Anda buat. Yao Lao berkata dengan nada serius. Selain itu, sifat api ungu itu sombong dan liar. Saat Anda menelannya, energi liar yang terkandung dalam api ungu akan mulai memengaruhi pikiran Anda saat Anda menelannya. Jika pikiran Anda diambil alih, maka niat Anda menelan api secara alami akan hancur. Selain itu, Anda mungkin mengalami fobia yang sulit diatasi. Oleh karena itu, kedua pil ini adalah suatu keharusan saat Anda menelan api ungu. Melihat sikap serius Yao Lao, Xiao Yan tidak berani meremehkannya dan buru-buru mengangguk. Ini adalah 2 formula untuk pil obat. Bahan obat yang dibutuhkan bisa dikumpulkan di lembah kecil ini. Selain itu, Anda juga akan membutuhkan 1 peringkat 2 inti monster tipe kayu dan 1 peringkat 2 inti monster tipe es. Jari Yao Lao dengan lembut menyentuh dahi Xiao Yan dan mengirimkan informasi yang diperlukan ke dalamnya sementara dia memberitahunya informasi lainnya. 1 kayu dan 1 tipe es peringkat 2 monster core. Xiao Yan terdiam saat mendengar ini tetapi dengan cepat menganggukkan kepalanya tanpa daya. Stoknya saat ini hanya memiliki 1 peringkat 2 inti monster tipe kayu. Dia harus berusaha keras untuk membunuh monster sihir peringkat 2 saat terakhir kali dia mencoba mengukur kekuatannya. Adapun inti monster peringkat 2 tipe es, dia tidak memilikinya. Di waktu yang tersisa, sepertinya dia mungkin perlu memasuki pegunungan binatang ajaib untuk berburu binatang ajaib dengan inti monster seperti ini. Xiao Yan menutup matanya dan mengingat bahan obat yang dibutuhkan untuk kedua jenis pil obat tersebut. Setelah itu, dia melihat ke langit lagi sebelum melompat dari tebing. Dia menemukan dokter peri kecil di lembah diam-diam mempelajari buku racun 7 warna dan menjelaskan motif dia meninggalkan lembah. Ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan keluar untuk memburu binatang ajaib peringkat 2, dokter peri kecil menjadi khawatir dan ingin pergi bersamanya. Namun, dia dihentikan oleh Xiao Yan. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa memastikan keamanannya saat menghadapi binatang ajaib peringkat 2. Dokter peri kecil hanya bisa tanpa daya melepaskan keputusannya untuk menemaninya ketika Xiao Yan menghentikannya. Namun, dia masih khawatir, mendorongnya untuk menyerahkan pil racun yang dia buat dengan cermat. Menjadi sangat jelas tentang kemampuan dokter peri kecil untuk membuat racun, Xiao Yan tidak menolak dan dengan hati-hati menyimpan pil hitam. Dia menyuarakan rasa terima kasihnya dan bergegas ke dinding gunung. Di bawah pandangan dokter peri kecil, kakinya mengeluarkan suara ledakan saat mereka menginjak tanah. Seperti batu yang terlempar, tubuhnya terangkat ke arah puncak lembah. Berdiri di puncak, Xiao Yan melambai pada dokter peri kecil yang berada di dasar lembah. Setelah itu, tubuhnya bergetar dan sayap awan ungu terbuka dengan nyaman di belakangnya, menyebarkan sedikit cahaya ungu di bawah terik matahari.
Saat Xiaoyan berdiri di puncak lembah, dia mengangkat matanya dan melihat garis kecil pegunungan binatang ajaib. Di daerah yang terlihat, pepohonan hijau tua memenuhi sebagian besar pandangannya. Kadang-kadang, angin kencang bertiup dari pegunungan, menyebabkan pepohonan membentuk gelombang berwarna hijau, menghadirkan pemandangan yang megah. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melirik matahari yang terik dan menyeka keringatnya. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan dia melompati tebing. Saat sepasang sayap mengepak, Xiaoyan meminjam kekuatan itu dan dengan cepat terbang di dalam pegunungan Magical Beast. Pegunungan Magical Beast sangat luas. Mencoba mencari binatang ajaib peringkat 2 tipe S di ruang yang sangat luas ini masih agak sulit. Setelah mencari selama hampir 1 jam tanpa hasil, Xiaoyan hanya bisa tanpa daya meminta bantuan Yao Lao. Karena persepsi spiritualnya yang sangat kuat secara tidak normal, jajaran binatang ajaib dalam radius 1 km akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari pencariannya. Meskipun Yao Lao telah mengulangi bahwa Xiaoyan harus bergantung pada dirinya sendiri untuk segala hal setelah dia memasuki pegunungan binatang ajaib, Yao Lao tidak menemukan alasan untuk menolaknya untuk situasi saat ini. Dia menutup matanya sejenak sebelum perlahan membukanya dan menunjuk ke selatan sambil berkata, "Ada peringkat 2 binatang ajaib tipe S di sana tapi tampaknya ada beberapa masalah. Apakah kamu akan pergi? Jika tidak, kita dapat mengubah lokasi kita dan menelusuri lagi, tetapi ini berarti kita harus meluangkan waktu untuk mencari lagi." Melihat arah yang Yao Lao tunjuk, Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang. Pada saat yang sama, dia melemparkan pil pemulihan energi ke dalam mulutnya dan dengan samar bergumam, "Mari kita lihat dulu." Xiaoyan dengan cepat terbang melintasi tanah. Dia mengerutkan kening tepat ketika dia akan tiba di tujuannya. Teriakan ketakutan dipancarkan dari hutan di bawah. Dari volume yang berbeda, ternyata ada cukup banyak orang. "Guru, apakah ini tempatnya?" Xiaoyan bertanya tidak yakin. Ada tentara bayaran di bawah berburu binatang ajaib tetapi ketika mereka menarik binatang ajaib, tampaknya mereka secara keliru menarik peringkat 2 binatang ajaib tipe S. Yang pada gilirannya menyebabkan mereka jatuh ke dalam kondisi kekacauan mereka saat ini. Tawa Yao Lao keluar dari dalam cincin. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan perlahan mengingat sepasang sayap di punggungnya, mengubahnya menjadi tato di punggungnya. Dia jungkir balik di udara dan kakinya perlahan melewati dedaunan lebat sebelum mendarat di dahan pohon besar. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah. Di bawah Xiaoyan ada sebidang tanah kosong yang agak luas. Di atasnya ada puluhan tentara bayaran yang tampak tergesa-gesa melarikan diri. Di belakang tentara bayaran ini adalah 2 monster peringkat 2 yang terus-menerus mengejar mereka. Tentara bayaran ini hanya memiliki kekuatan doze dan secara alami tidak bisa menahan diri mereka sendiri melawan 2 binatang ajaib peringkat 2. Oleh karena itu, situasi di bawah ini pada dasarnya adalah mereka mencoba melarikan diri dari kematian. Setelah dengan hati-hati memindai tentara bayaran ini, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang ini semua milik perusahaan mercenary tunggal. Selain itu, lencana perusahaan tampak tidak asing. Tampaknya itu milik mercenary company Kagang dan yang lainnya yang ditemui Xiaoyan saat itu yaitu, Bloody Battle Mercenary Company. Saat Xiaoyan sedang memindai tempat itu, teriakan tajam ketakutan yang familiar tiba-tiba terdengar dari sekelompok orang babak belur di bawah. Xiaoyan terdiam dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Di sana, dia menemukan seorang gadis muda di antara kelompok itu yang tampaknya tersandung batu dan jatuh. Pada saat itu, monster peringkat 2 di belakangnya membuka mulut besarnya dan menunjukkan taringnya, dengan kejam menerkam ke arahnya. Xiaoyan mengatupkan alisnya saat dia menatap gadis muda yang memekik keras. Gadis muda ini adalah yang disebut Ling Er yang merupakan bagian dari kelompok kecil Kagang saat itu. Dengan jarak Xiaoyan saat ini, bahkan jika dia ingin menyelamatkannya, dia akan terlambat. Karena itu, dia hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Tepat saat binatang ajaib hendak membunuh Ling Er, teriakan marah terdengar, "Binatang, pergilah!" Mengikuti teriakan itu, sosok manusia yang kokoh tiba-tiba melesat keluar dari area hutan. Tangannya membawa pedang besar dan bersama-sama dengan Douki yang meningkat, dengan kasar memotong cakar dari peringkat 2 binatang ajaib. Seketika,
keduanya buru-buru mundur selangkah. Apa? Melihat orang yang tiba-tiba muncul tidak kalah dalam konfrontasi langsung dengan binatang ajaib peringkat 2, Xiao Yan segera menghela napas kaget. Paman Fei Lei, gadis muda itu segera memanggil. Setelah melihat pria di masa jayanya, kebahagiaan karena lolos dari pertemuan dekat dengan kematian muncul di wajah gadis muda yang awalnya sangat pucat itu. Ling Er, mundurlah. Pria di masa jayanya bernama Fei Lei tidak berbalik. Dia hanya memberi perintah sementara dia menyapu pandangannya ke arah dua binatang sihir yang berkumpul bersama karena kehadirannya dan tanpa sadar merasakan kepahitan di mulutnya. Dengan kekuatannya sebagai dosi bintang 2, dia paling banyak bisa menangani satu peringkat 2 Magical Beast. Pemimpin perusahaan, apa yang harus kita lakukan? Seorang pria paruh baya keluar dari kelompok tentara bayaran dan bertanya. Dia memahami tingkat kekuatan Fei Lei. Kagang, reformasi dulu formasi. Jangan panik, jika tidak, kita akan dipisahkan dan ditaklukkan oleh mereka. Suara berat Fei Lei berkata, Paman Fei Lei, kamu tidak akan bisa mengalahkan dua monster peringkat 2 sendirian. Ling Er berkata dengan panik terbukti dalam suaranya. Dia akan melangkah maju ketika sebuah tangan panjang meraihnya dari belakang. Pada saat yang sama, suara dingin seorang wanita terdengar, jangan ganggu pemimpin perusahaan. Ditangkap oleh wanita itu, Ling Er dengan menyedihkan menoleh dan memandang wanita dengan sosok yang sangat bagus dan berkata, King Jie Jie, kita bisa pergi dan membantu Paman Fei Lei menahan mereka untuk sementara waktu. Wanita yang dipanggil King Jie Jie memiliki tubuh yang tinggi dan indah. Kulitnya bukan warna putih giok tetapi lebih condong ke warna perunggu yang lebih seksi. Blus kulit ketat dan pendek hitam memperlihatkan tonjolan dadanya pada sudut yang menggoda. Karena blus ketat kulit pendek, itu hanya mencapai pusarnya, menampilkan pinggang halus dan sempit, menyajikan pemandangan yang diinginkan orang lain. Tubuh bagian bawah wanita itu juga ditutupi oleh rok kulit pendek berwarna hitam ketat. Kakinya yang panjang dan ketat memiliki belati panjang yang melekat pada salah satunya. Bayangan yang ditampilkannya seperti macan tutul betina di hutan yang dipenuhi dengan sifat liar yang kuat dan ganas. Ketika pria pertama kali melihat wanita yang penuh dengan sifat liar ini, pikiran pertama mereka adalah menjinakkannya, membiarkan wanita yang seperti macan tutul ini merayap dengan bijaksana di bawah mereka. Tentu saja, ini juga pemikiran yang dimiliki Xiao Yan saat pertama kali melihatnya. Namun, pikiran itu segera disingkirkan saat terbentuk. Bagaimanapun, dia tidak memiliki otak yang berisi sperma. Pelatihan berat yang berlangsung lama ini mengakibatkan pengekangannya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan orang-orang saat ini yang kita miliki di sini, kita akan dibunuh satu persatu oleh binatang ajaib peringkat 2 itu jika kita tidak mereformasi formasi kita. Sekarang, kita harus mendengarkan perintah pemimpin perusahaan dan mereformasi formasi kita. Anda harus berhenti menambah masalah. Jika Anda tidak menyebabkan kekacauan sebelumnya, mengapa kami akhirnya menarik dua binatang ajaib? Teman-teman kita hampir kehilangan nyawa kita lebih awal karena ini. Wanita yang dipanggil sebagai King Jie Jie mengerutkan kening dan dengan lembut menegur Ling Er. Ling Er merasakan beberapa keluhan karena dimarahi seperti ini tetapi tidak berani mengatakan apa-apa saat dia dengan patuh berdiri di samping wanita itu. King Ye, jika terjadi sesuatu nanti, bawa Ling Er dan pergi dulu. Kami akan menahan mereka di sini. Seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih pergi dan berkata. Sepasang mata bergelombang melirik pria muda itu saat wanita yang dipanggil King Ye berkata dengan lemah, aku tidak akan pergi lebih dulu tanpa perintah pemimpin perusahaan. Dan jika kita membandingkan kekuatan kita, Anda tidak berada di dekat saya. Mendengar ini, pria muda berbaju putih menggosok hidungnya karena malu saat dia melambai pada Ling Er yang dengan sengaja menunjukkan seringai di wajahnya. Melihat Mulan menerima tanggapan dingin, Ling Er diam-diam tertawa. Jika dia melihat Mulan mencoba menjilat King Ye di masa lalu, dia pasti akan diam-diam tidak bahagia di hatinya. Namun, untuk beberapa alasan, Mulan Dage yang dia sembah di masa lalu tidak bisa lagi memberinya perasaan yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, sesekali, ketika dia membiarkan imajinasinya menjadi liar, sosok pemuda kulit hitam akan muncul tanpa alasan. Seorang pria muda yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya. Rumor mengatakan bahwa dia benar-benar membunuh Muse dari Wolfhead Mercenary Company,
seorang Douze yang kuat yang bahkan Paman Fei Lei pun akan mengalami kesulitan. Benar-benar pembohong, untuk benar-benar mengatakan bahwa dia hanya 2 bintang Douze. Saat tangan kecilnya memegang tangan King Ye, yang berada di sisinya, Ling Er mengingat berita hangat yang telah menyebar di sekitar kota Kingshan selama sebulan penuh. Perasaan yang tidak diketahui muncul di dalam hati gadis muda itu. Bloody Battle Mercenary Company, dalam formasi. Kami akan membantu pemimpin perusahaan menahan monster tipe S peringkat 2 itu. Saat Ling Er tersesat dalam lamunannya, Kagang dengan cepat berhasil mengatur kembali para tentara bayaran. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 tentara bayaran segera bergegas keluar dengan koordinasi yang baik dan menuju salah satu dari peringkat 2 binatang sihir yang menyerang Fei Lei. Dikelilingi dan diblokir oleh sekelompok tentara bayaran yang lebih lemah, binatang ajaib berukuran cukup besar segera mengeluarkan raungan marah. Cakar tajamnya yang besar menebas dengan keras, dengan ganas mengeluarkan kekuatan es. Kekuatan ini menghantam perisai yang dipegang tentara bayaran di tangan mereka, membentuk lapisan es tipis di atasnya. Dingin yang menusuk tulang menyebabkan beberapa tentara bayaran dengan cepat meninggalkan perisai yang telah berubah menjadi perisai es. Tahan! Jenis tanah Douze ke depan, jenis api Douze menyerang titik lemahnya. Menyaksikan perusahaan yang jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan pada pertukaran pertama, Kagang buru-buru memerintah. Setelah Kagang memberi perintah, binatang ajaib tipe S dengan tidak sabar menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan keras. Segera, lapisan es seputih salju dengan cepat menyebar dari bawah kakinya dan gas putih akan mengalir ke tubuh tentara bayaran manapun yang bersentuhan dengan lapisan es. Suhu sedingin es hampir membekukan darah di tubuh mereka. Formasi yang membutuhkan banyak upaya untuk mengatur ulang dengan mudah dilemahkan ke kondisi rentan di bawah serangan ini oleh peringkat 2 Magical Beast. Setelah menerobos formasi, mata binatang ajaib tipe S berubah merah saat mulai membunuh. Beberapa tentara bayaran yang tidak bisa menghindar tepat waktu segera dihancurkan olehnya dan muntah darah saat mereka mundur dengan panik. Pemimpin perusahaan, kita tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Melihat pembantaian tirani dari binatang ajaib peringkat 2, wajah Kagang menjadi benar-benar putih saat dia berteriak kepada Fei Lei yang sedang mengalami pertarungan yang sulit dengan binatang sihir peringkat 2 lainnya. Pedang besar di tangan Fei Lei dengan ganas memaksa monster peringkat 2 itu mundur sebelum dia juga mundur beberapa langkah. Di bawah pandangan semua orang, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menghadap ke pohon tinggi dan berteriak. Teman, kita semua mencari nafkah di pegunungan binatang ajaib. Jika Anda mau, saya harap Anda dapat memberikan bantuan Anda. The Bloody Battle Mercenary Company akan selamanya berterima kasih. Melihat tindakan Fei Lei, tentara bayaran pertempuran berdarah di sekitarnya saling memandang dengan kaget. Kemudian mereka mengalihkan pandangan mereka ke tempat di mana Fei Lei melihat. Tidak lama setelah suara Fei Lei dikirim, sebuah respon datang dari hutan lebat. Aku bisa membantumu membunuh peringkat 2 Magical Beast tipe S. Tapi jika ada inti monster di tubuhnya, itu milikmu. Mendengar ini, kegembiraan melanda Fei Lei saat dia memanggil tanpa ragu-ragu. Hehe, pemimpin perusahaan benar-benar terus terang. Beberapa waktu yang lalu, saya dibantu oleh beberapa anggota perusahaan Anda. Hari ini, saya akan membalas budi. Mengikuti tawa ringan, dedaunan di hutan bergoyang. Bayangan hitam dengan cepat menerkam seperti elang. Ding! King Ye mengatupkan gigi peraknya saat dia bentrok dengan binatang ajaib tipe S yang mengejar mereka. Kekuatan yang sangat besar segera menyebabkan wajah cantiknya menjadi putih saat dia buru-buru mundur. Setelah mendorong King Ye kembali, binatang ajaib itu mengeluarkan raungan keras yang mengancam dan sekali lagi dengan kasar menerkam ke depan. Ketika King Ye berencana untuk sekali lagi mempertaruhkan nyawanya dan bentrok dengan binatang itu, bayangan hitam tiba-tiba melesat dari udara dan mendarat dengan keras di tanah. Suara keras terdengar, menyebarkan debu ke seluruh area. Saat debu perlahan mengendap, seorang pemuda kurus membawa penggaris besar berwarna hitam yang tampak aneh di punggungnya muncul di depan mata semua orang. Xiao Yan, Kagang menghela nafas tanpa sadar. Dengan simbol penguasa besar yang unik, Xiao Yan dapat dikenali di mana saja. Haha, Paman Kagang, kuharap kau baik-baik saja. Xiao Yan perlahan menoleh. Tatapannya pertama kali menyapu King Ye di belakangnya dan kemudian tersenyum pada Kagang di sisinya. Baiklah,
kita akan bernostalgia nanti. Pertama, kita harus menyingkirkan binatang ini. Xiao Yan melambai ke Kagang yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Berbalik, dia menghadapi monster peringkat 2 yang besar di depannya dan tersenyum tanpa sadar. Dia perlahan mengangkat kakinya dan kemudian menginjaknya di tanah. Setelah ledakan, tubuh Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam dan muncul di sisi kiri binatang ajaib seperti petir. Tangannya dengan erat memegang gagang penggaris dan menariknya dengan gerakan tiba-tiba. Penguasa Suan berat meninggalkan punggungnya dan membawa tekanan angin yang kuat saat itu menghantam dengan keras di atas kepala binatang ajaib. Seketika, kekuatan besar itu melemparkan tubuh besar binatang ajaib itu ke atas. Itu menabrak beberapa pohon sebelum berhenti perlahan. Bravo! Fei Lei yang matanya telah melihat ke atas, melihat gerakan menakutkan Xiao Yan dan tidak bisa tidak memujinya. Berdiri di belakang Xiao Yan, King Ye tanpa sadar menutupi mulut kecilnya yang merah lembab dengan tangannya ketika dia melihat Xiao Yan menjatuhkan binatang ajaib peringkat 2 lebih dari 10 meter jauhnya, seperti bagaimana seseorang akan memukul bola karet. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sulit membayangkan pemuda kurus ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Sungguh seseorang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Tidak jauh, pandangan Ling Er sepenuhnya terfokus pada Xiao Yan sejak kemunculannya. Melihat kekuatannya yang luar biasa, kilatan aneh segera muncul di matanya yang menawan. Mengaum, di kejauhan, binatang ajaib tipe S yang dikirim terbang sekali lagi bangkit. Penghinaan karena dikirim terbang menyebabkannya mengaum dengan marah. Di sekujur tubuhnya, udara sedingin es mulai menyelimutinya. Itu membuka mulutnya yang besar dan 10 es tajam melesat ke arah Xiao Yan. Melihat es menembaki ke arahnya, Xiao Yan menikam penguasa Suan berat di depannya. Mengikuti banyak suara dentang, itu berhasil sepenuhnya memblokir gelombang es. Xiao Yan memegang penguasa Suan berat dengan erat saat dia melirik tubuh penguasa tempat lapisan es sedang terbentuk. Dia tersenyum tipis dan nyala api berwarna ungu berangsur-angsur naik di telapak tangannya. Dia dengan lembut menggosok permukaan penggaris dan melelehkan semua es tipis di atasnya. Mengaum, melihat bahwa serangan es tidak berguna, binatang ajaib sekali lagi menghadap ke langit dan meraung dengan marah. Semua rambutnya diluruskan sementara uap putih es mengelilingi seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, kabut mengeras menjadi lapisan pelindung es seputih salju. Baju besi es menutupi seluruh tubuh Magical Beast, memberikannya penampilan ukiran es di bawah sinar matahari. Setelah ditutupi oleh baju besi es, binatang ajaib itu melebarkan keempat kakinya dan menyerang Xiao Yan seperti tank. Xiao Yan perlahan mengatur napas saat dia mengangkat matanya untuk melihat binatang ajaib itu mengisi dengan kekuatan ledakan. Tangannya melepaskan penggaris yang berat dan mengepal. Api berwarna ungu muncul darinya dan menutupi setengah dari lengannya. Setelah menundukkan kepalanya dan melirik api yang naik di tangannya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengamati binatang ajaib itu mendekat. Pada saat ini, embusan angin dingin, yang disebabkan oleh lapisan es di tubuh binatang itu, membawa sejumlah besar tekanan saat menerjang ke arah Xiao Yan. Menghela napas, Xiao Yan menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Di bawah tatapan tertegun semua orang, dia memilih untuk bertabrakan langsung dengan binatang ajaib. Orang ini, apa dia gila? Melihat tindakan Xiao Yan, semua orang yang hadir bergumam kaget. Ledakan oktan. Saat kedua belah pihak akan saling bertabrakan, Xiao Yan dengan ringan berteriak di dalam hatinya. Tinju yang tercakup dalam api ungu tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan yang tajam. Sesaat kemudian, itu membawa kekuatan yang menakutkan dan menghantam dengan kejam ke kepala binatang ajaib. Hampir seketika setelah mereka melakukan kontak, baju besi es di binatang ajaib dilelehkan oleh api ungu Xiao Yan, memungkinkan lubang besar yang mengekspos kepala binatang ajaib di dalamnya. Bang! Dilapisi oleh api ungu, tinjunya menghantam kepala binatang ajaib. Keheningan terjadi sesaat kemudian, tinju Xiao Yan meminjam panas dari api ungu dan bersama dengan suara teredam, menciptakan lubang di kepala binatang ajaib itu. Suara menyedihkan terdengar di hutan yang luas. Setengah dari lengan Xiao Yan tampaknya telah memasuki kepala binatang ajaib dan darah segar mengalir di lengannya saat itu menetes ke bawah, akhirnya mendarat di hutan yang agak sepi untuk membuat suara lembut yang aneh.
Dengan acuh tak acuh memperhatikan binatang ajaib, yang mata merahnya masih terbuka, Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia perlahan menarik lengannya, mengambil kain dan menyeka darah dari tangannya. Saat tangan Xiao Yan mundur, binatang ajaib peringkat 2 yang telah memaksa puluhan anggota perusahaan mercenari pertempuran berdarah untuk melarikan diri ke segala arah, akhirnya jatuh ke tanah di bawah tatapan semua orang yang tertegun. Saat dia melihat binatang ajaib yang jatuh di sampingnya, Xiao Yan membuang kain di tangannya yang penuh dengan darah. Setelah itu, dia membalik tangannya dan belati muncul. Jongkok, dia memotong kepala binatang ajaib itu sambil mengabaikan semua orang dan perlahan mulai mencari di dalamnya. Setelah beberapa luka lagi, alis Xiao Yan mulai disatukan dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menyeka darah di belati dan menyimpannya. Akhirnya, dia berdiri dan mengangkat bahu pada orang-orang yang mengawasinya. Sepertinya aku tidak beruntung, tidak ada sama sekali. Mendengar kata-kata Xiao Yan, semua orang secara bertahap mulai pulih dari keterkejutan mereka. Menatap tangan kosong Xiao Yan, Kagang hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berteriak, "Semuanya, ayo kita bantu pemimpin perusahaan menghabisi binatang ajaib lainnya." Setelah mendengar teriakan Kagang, semua anggota Bloody Mercenary Company dengan cepat mencengkeram senjata di tangan mereka dan mulai mengerumuni medan perang Fei Lei dan mulai menyerang binatang ajaib sebagai kelompok di bawah komando Fei Lei. Membawa penggaris yang berat, Xiao Yan bersandar di batang pohon. Dia mengunyah rumput di mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk melihat lecet di tinjunya. Matanya penuh semangat, meskipun ia hanya berhasil mengalahkan peringkat 2 binatang ajaib dalam satu pukulan karena keunggulan unsurnya, kekuatan api ungu jauh melebihi harapan Xiao Yan. Jika ini terjadi di lain waktu sebelumnya, dia hanya bisa melukai binatang ajaib peringkat 2 setelah dia menggunakan Octane Blast. Membunuhnya masih mustahil. Xiao Yan menyelipkan jarinya ke atas cincin penyimpanan dan mengambil pil pemulihan energi. Dia melemparkannya ke mulutnya tanpa ada yang memperhatikan dan menelannya dengan sedikit gemetar di tenggorokannya. Jika metode Qi yang buruk ini masih tidak berevolusi, aku bahkan tidak akan mampu membeli pil pemulihan energi. Xiao Yan tak berdaya berbisik saat dia merasakan tubuhnya secara bertahap memulihkan Qi-nya. Sementara Xiao Yan yang bosan bersandar di batang pohon, dua bayangan indah perlahan menuju ke arahnya dari jarak dekat. "Hei, Xiao Yan, kamu baik-baik saja?" Suara seorang wanita muda yang indah dan jelas menyebabkan Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan malas. Dia sembarangan melirik Ling Er sebelum meletakkannya di wanita lain dengan sosok seperti iblis untuk sementara waktu. Akhirnya, dia menarik pandangannya dengan malas. Ketika dihadapkan dengan wanita muda yang memberinya kesan nakal, Xiao Yan memiliki sedikit niat untuk memperhatikannya. Karenanya dia berkata dengan suara acuh tak acuh, "Aku baik-baik saja." Diperlakukan dengan acuh tak acuh oleh Xiao Yan, wajah Ling Er menjadi agak merah cerah. Dia membuka mulut merahnya yang basah dan kecil, terlihat seperti ingin berbicara tetapi tidak mampu. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk meredakan suasana, tampaknya dia tahu kesan seperti apa yang dia tinggalkan padanya. "Telapak tanganmu berdarah. Apakah Anda perlu membalutnya?" Melihat suasana yang suram, wanita dengan sosok iblis itu hanya bisa membuka mulutnya tanpa daya untuk berbicara. Seketika, suara dingin dan tajam terdengar di samping telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat pandangannya dan mengamati wanita ini dengan penampilan yang cukup bagus. Dia menyapu pandangannya ke tubuhnya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dengan suara tak berdaya yang serupa, dia berkata, "Tidak perlu. Saya baik-baik saja." Cara acuh tak acuh serupa yang ditunjukkan Xiao Yan seperti yang dia lakukan sebelumnya menyebabkan King Ye sedikit terkejut. Bukan karena dia sia-sia tetapi dengan penampilannya yang menakjubkan, dia jarang menerima perlakuan seperti itu. Namun, dia juga orang yang sombong. Ketika dia melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, menolak, dia tidak terus bertanya. Dengan demikian, atmosfer di antara mereka bertiga sekali lagi kembali ke keadaan tertekan. Suasana suram berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya diinterupsi oleh seruan perayaan dari dalam hutan. Mereka bertiga mengangkat kepala mereka dan menemukan bahwa binatang ajaib yang awalnya melakukan pertarungan sengit dengan Fei Lei akhirnya dikalahkan oleh kekuatan gabungan semua orang.
Tidak heran mereka begitu bersemangat. Mengesampingkan bangkai binatang ajaib, Fei Lei menginstruksikan beberapa tentara bayaran untuk mencari inti monster dan memimpin Kagang dan yang lainnya, yang tertawa bersama, menuju Xiaoyan. Tawa yang tak terkendali membuat takut burung-burung itu menjauh dari hutan. Haha, saudara Xiaoyan, saya pernah mendengar tentang Anda, tetapi tidak pernah beruntung bertemu Anda secara langsung. Terima kasih banyak hari ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menyapa Kagang terlebih dahulu sebelum tersenyum pada pria paruh baya yang kuat ini yang tampaknya orang yang terus terang. Bagaimana saya bisa memiliki reputasi yang baik di kota Kingsan? Haha, meskipun masih sangat muda, Anda bisa membunuh musuh yang licik itu dengan tangan Anda sendiri. Reputasi Anda jauh dari inferior. Setidaknya, tidak ada seorang pun di Bloody Battle Mercenary Company-ku yang bisa dibandingkan denganmu. Fei Lei mengukur Xiaoyan dan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas pada dirinya sendiri saat dia menggelengkan kepalanya. Setelah melihat pertarungan Xiaoyan barusan, ternyata rumor dia membunuh musuh adalah benar. Dia tidak tahu bagaimana orang ini berlatih. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat meskipun usianya lebih muda dari 20 tahun? Tersenyum sembarangan, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit saat dia berkata tanpa daya, "Maaf. Tidak ada inti monster tipe S peringkat 2 di tubuh binatang ajaib itu. Oleh karena itu, saya harus terus mencari dan tidak dapat mengobrol dengan Anda semua." Saat dia berbicara, Xiaoyan menggantikan penguasa suan berat yang ada di tangannya ke punggungnya saat dia bersiap untuk sekali lagi memasuki hutan untuk mencari target. Saya benar-benar menyesal Anda tidak mendapatkan apa-apa atas usaha Anda. Jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak mengambil inti monster dari binatang ajaib lainnya? Ini adalah jenis tanah. Fei Lei melambaikan tangannya dan menyatakan permintaan maafnya. Lupakan. Saya hanya membutuhkan inti monster tipe S peringkat 2. Kamu bisa menyimpan benda itu. Melambaikan tangannya sambil tersenyum, Xiaoyan berbalik dan menuju ke pedalaman hutan lebat. Tunggu. Suara manis yang sejuk dari seorang wanita tiba-tiba terdengar dari belakangnya, menyebabkan Xiaoyan menghentikan langkahnya dan berbalik dengan ragu untuk menghadapi King Ye. Apakah Anda memiliki kebutuhan yang besar untuk sebuah inti monster tipe S peringkat 2? King Ye bertanya dengan alis sedikit berdiri. Ya, saya membutuhkannya segera. Mendengar ini, King Ye ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya dan secara bertahap mengambil liontin dari lehernya yang panjang. Salah satu ujung liontin itu tersembunyi di dalam pakaian ketat kulit King Ye dan saat dia menarik dengan lembut, liontin itu ditarik keluar seluruhnya. Di ujung liontin tergantung mutiara es berwarna putih bulat. Ini adalah inti monster tipe S peringkat 2, Icy Snow Snail. Karena Anda pernah membantu perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah kami, perlakukan itu sebagai hadiah. King Ye menyentuh inti sihir berwarna putih yang indah, tampaknya tidak mau berpisah dengannya. Kemudian dia melemparkannya ke arah Xiaoyan dan karena naluri, Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menangkap inti monster berwarna susu. Bagian tangannya yang menangkapnya terasa hangat dan sejuk. Terlebih lagi, liontin itu memiliki sisa aroma tubuh yang samar-samar, mungkin karena telah melekat pada kulit wanita untuk waktu yang lama. King Ye. Melihat tindakan King Ye, Fei Lei tidak bisa membantu tetapi berteriak. Setelah merenung, dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Karena kamu bersedia, lakukan sesukamu. Tapi ini barang pribadimu. Setelah kami kembali, saya akan menemukan sesuatu untuk memberi kompensasi kepada Anda." Bagaimanapun, ini adalah aturan perusahaan. Tidak perlu. Jika dia tidak campur tangan dan membantu, kami setidaknya akan kehilangan setengah dari anggota kami di sini. King Ye berkata sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar adalah inti monster tipe S peringkat 2. Setelah merasakan energi monster core di tangannya, senyum ceria muncul di wajah Xiaoyan. Dia dengan terang-terangan menyimpan inti monster itu dan mengangkat kepalanya ke wajah King Ye yang indah dan cantik. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak. Tapi ini milikmu dan aku tidak akan membiarkanmu kalah." Bagaimana dengan? Setelah berpikir dengan cemberut sejenak, Xiaoyan membalik tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Dia kemudian melemparkannya ke King Ye dan berkata dengan senyum cerah, "Ada 5 pil pemulihan energi di sana yang dapat membantu Anda dengan cepat memulihkan doki Anda di saat-saat bahaya."
Jika kita membandingkan harga, itu tidak akan kalah dari peringkat 2 Monster Core. Anggap saja ini perdagangan yang adil. King Ye awalnya tidak berniat untuk menerima apapun dari pihak lain, tetapi ketika kata-kata pil pemulihan energi masuk ke telinganya, wajahnya yang cantik menjadi kosong. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menangkap botol giok itu. Saat dia membukanya, keterkejutan memenuhi wajahnya. Ini adalah pil obat? Mendengar ini, Fei Lei dan orang lain di sekitarnya juga tersentuh. Di tempat semacam ini, mereka jarang bisa melihat pil obat yang berasal dari seorang alkemis. Jadi, ketika mereka melihat Xiao Yan bisa mengeluarkan 5 pil pemulihan energi, mereka semua terkejut. Pemuda ini sepertinya memiliki latar belakang yang mengesankan. Melihat gaya membelanjakan uang ini, tampaknya dia adalah seorang tuan muda yang telah meninggalkan rumah untuk keluar dan menimba pengalaman. Itu Muse memang sangat tidak beruntung. Setelah melihat botol giok di tangan King Ye, Fei Lei tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata di dalam hatinya. Semuanya, terima kasih banyak. Saya masih memiliki beberapa masalah mendesak jadi saya tidak dapat tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Dengan Monster Core di tangannya, Xiao Yan sangat ingin kembali dan memperbaiki 2 pil obat yang dibutuhkannya untuk menelan api ungu. Dia segera menghadap Fei Lei dan menangkupkan kedua tangannya sebelum menginjak tanah dan dengan cepat menembak ke dalam hutan lebat. Secara bertahap, dia menghilang dari pandangan semua orang. Melihat Xiao Yan perlahan menghilang ke dalam hutan lebat dan gelap, Fei Lei tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dia tertawa getir, saya ingin meminta Xiao Yan untuk bergabung dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah kami. Tetapi melihat perdagangannya yang murah hati, saya tidak memiliki wajah untuk membuka mulut. Ayo pergi. Berhenti memikirkan pikiran konyol seperti itu. Dengan bakatnya, dia tidak akan tinggal di perusahaan mercenary kecil kita. Jika saya menebak dengan benar, kemungkinan dia datang ke pegunungan binatang ajaib untuk berlatih. Dengan bakat pelatihannya dan pikiran yang penuh perhitungan, dunia yang luas adalah tahap di mana dia dapat menampilkan bakatnya. Bagi kami hanya harus fokus menjadi tentara bayaran yang tidak penting. Mungkin dalam waktu 20 tahun, ketika dia kembali ke kota Kingsan, dia mungkin telah menjadi Dadoushi atau Dowling. King Ye menyimpan botol giok itu, berbalik dan berkata dengan suara samar. Haha, itu benar. Fei Lei menggelengkan kepalanya dengan cara yang tampak mengejek dirinya sendiri. Dia melambaikan tangannya dan memimpin semua orang dengan nyaring menyanyikan lagu kemenangan saat mereka membawa bangkai kedua binatang ajaib itu kembali ke kota Kingsan. Meskipun mereka tidak memiliki bakat yang dimiliki Xiao Yan, mereka sebagai lalat kecil, juga memiliki kehidupan yang nyaman. Setelah memasuki hutan lebat dan buru-buru berlari beberapa saat, Xiao Yan akhirnya berhenti. Punggungnya bergetar sedikit dan sayap awan ungu perlahan terbuka. Douqi di tubuhnya beredar beberapa kali sebelum akhirnya mengalir ke sepasang sayap di punggungnya. Seketika, tubuh Xiao Yan perlahan melayang. Sepasang sayap mengepak sekali lagi dan tubuhnya terbebas dari batas-batas hutan dan terbang ke langit biru. Dia mengambil waktu sejenak untuk menemukan arahnya sebelum dia mengulurkan sayapnya dan buru-buru terbang menuju ke arah lembah kecil. Selama perjalanan penerbangan, Xiao Yan mengonsumsi 3 pil pemulihan energi, sebelum dia secara bertahap menemukan lembah kecil yang tertutup kabut tebal. Dia menguatkan dirinya dan menerobos kabut tebal dan terbang ke lembah kecil. Ketika dia hendak mendarat di tanah, sepasang sayap itu bergetar dan berubah menjadi tato di bahu Xiao Yan. Setelah melalui pertempuran yang sulit, Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas saat dia sekali lagi kembali ke lembah yang damai ini. Dia cepat-cepat melangkah ke rumah jerami di lembah dan menemukan dokter peri kecil yang menunggu dengan cemas. Ketika dia melihat Xiao Yan kembali dalam keadaan utuh, beban di hati dokter peri kecil sama lega. Setelah menyapa dokter peri kecil, Xiao Yan buru-buru mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan untuk kedua jenis pil tersebut. Setelah selesai, dia membawa ramuan obat dan melompat ke dalam gua di dinding gunung, bersiap untuk memperbaiki 2 pil obat penting untuk menelan api ungu. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.